Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkifli SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam SMP Swasta Merdeka, sekaligus mahasiswa PPG Bat 1 tahun 2025 pada LPTK IAIN Curug Bengkulu dengan NIM 2558110302. Selanjutnya, dalam kesempatan ini saya akan melaksanakan video pembelajaran uji kinerja pada LPTK IAIN Curug. Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gerak. Apa kabar anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Hari ini siapa yang tidak hadir? Coba Pak absen ya. Ya. Dahliana. Hadir. Husna Barisa. Hadir. Yuliza Ramadhani. Ini hadir semua ya. Kita pelajari nanti mendapat berkah. Kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca satu surat dalam Al-Quran. Sekarang kita baca surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Biar kita berjiwa dengan bangsa dan negara, kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, semua anak-anak berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dan dikandung ibuku. Indonesia bangsaku, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia akan nyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Oke? Sampai Merauke, pulau-pulau, menempuh Indonesia, hiduplah Indonesia. Menuju tanah air, bukan air
makhluk Allah. Ya, makhluk Allah yang sudah kita pelajari yang lalu ada 3 sebagai contoh, yaitu malaikat, jin, dan manusia. Nah, sekarang kita lanjutkan dari yang ketiga ini. Kita akan bahas tentang malaikat dan tugas-tugasnya. Baik, sebelumnya ada yang tahu malaikat diciptakan dari apa? Dari cahaya. Dari cahaya. Masih ingat anak-anaknya? Adapun tujuan kita mempelajari iman kepada malaikat Allah, yaitu yang pertama meningkatkan keimanan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membentuk jiwa seorang muslim yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nanti ada nama-nama malaikat yang tugasnya mencatat amal kebaikan dan amal keburukan manusia. Jadi itu tujuan kita mempelajari iman kepada malaikat Allah. Sebelum kita masuki kepada inti daripada pelajaran kita, ada yang tahu tugas daripada malaikat Ridwan? Yang tahu tujuh tangan. Tugas malaikat Ridwan. Oke? Saya menjaga pintu surga. Oke. Ya, itu tugas dari malaikat Ridwan, menjaga pintu surga. Oke, tepuk tangan. Pembelajaran kita yaitu meneladani ketaatan malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti di sini juga akan kita bahas nama-nama malaikat beserta tugas-tugasnya. Ya, paham ya, anak? Oke. Nah, beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara bahasa artinya percaya atau yakin. Nah, iman kepada malaikat adalah percaya dan membenarkan dengan sepenuh hati bahwa malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar ada. Keberadaan malaikat bersifat gaib. Ada yang nampak. Tidak nampak gaib. Gaib artinya malaikat tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Itu namanya gaib. Oke, ini dia dalil beriman kepada malaikat. Jangan langsung bacakan artinya saja. Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, Al-Quran dalam kurung, itu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, demikian pula orang-orang yang beriman semua beriman kepada Allah dan malaikat-malaikatnya, tidak dibeda-bedakan maupun rasulnya, dan mereka berkata kami benar dan kami taat. Alhamdulillah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Quran surat Al-Baqarah ayat 285. Oke. Nah, ini dia. Ada 10 nama malaikat dan beserta tugasnya. Yang pertama malaikat Jibril. Tugasnya menyampaikan wahyu kepada rasul dan nabi. Ya, di sini ada perbedaan antara rasul dan nabi ya. Yang kedua, malaikat Mikail, yaitu bertugas membagikan rezeki dan menurunkan hujan. Ketiga, malaikat Israfil,
bertugas meniup sangkakala atau trompet, bahasa kita trompet, ya, pada hari kiamat. Nah, nanti pada saat trompet berbunyi di atas langit, kita masuk suara seperti apa? Apakah seperti suara trompet yang dijual di pasar? Nah, itu bertanda bahwa hari sudah kiamat. Ya. Ya. Yang keempat, malaikat Israel bertugas mencabut nyawa manusia. Nah, manusia meninggal, kenapa meninggal? Berarti malaikat Israel yang mencabut nyawa. Nah, yang kelima, malaikat rakib. Rakib mencatat amal baik manusia. Nah, itu dari malaikat Allah salah satunya agar kita berbuat baik dan meninggalkan yang buruk. Karena apapun yang kita kerjakan, ya, yang keenam malaikat atid. Nah, mencatat amal buruk. Nah, kalau yang tadi, hadir, jangan berbuat buruk. Malaikat atid berada di sebelah kiri. Di kiri ini malaikat atid. Ini saya jambil ini malaikat atid. Apapun yang saya kerjakan dari kanan dicatat sama malaikat. Apapun yang saya kerjakan di tangan kiri dicatat oleh malaikat. Yang ketujuh, malaikat mungkar. Mungkar bertugas memeriksa manusia di alam kubur. Nah, ini yang saat manusia meninggal beserta nantir. Malaikat nantir juga bertugas menanyakan manusia di alam kubur. Makanya malaikat mungkar nantir tugasnya menanyakan orang-orang yang sudah meninggal di alam kubur. Itu tugas malaikat mungkar dan nantir. Yang ke-9, malaikat Malik. Nah, malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka. Nah, menjaga pintu neraka. Yang ke-10, malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan bertugas menjaga pintu surga. Nah, itu dia malaikat dan sifatnya. Nah, ini dia sifat malaikat. Sifat-sifat malaikat. Yang pertama, tidak pernah menyombongkan diri. Nah, malaikat saja yang diciptakan Allah itu tidak sombong. Yang kedua, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat taat kepada Allah. Selalu taat. Apapun yang diperintahkan oleh Allah dia kerjakan. Tidak pernah membantah perintah Allah. Setiap apapun yang diperintah. Misal malaikat Israel. Apa tugas mereka Israel? Ketika Allah perintah, terus tidak pernah durhaka. Malaikat tidak pernah berpihak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kebaikan-kebaikan dan jangan pernah mendurhakai Allah. Ya. Selanjutnya selalu bertasbih. Dan amal buruk tidak ada istirahat. Malaikat tidak ada istirahat. Bukan seperti manusia sedikit capek istirahat. Malaikat tidak ada. Rakib dan atid akan selalu mendampingi setiap jiwa manusia. Amal kebaikan dan amal keburukan. Ya. Selanjutnya tidak makan dan minum. Malaikat tidak makan dan tidak minum. Tapi malaikat tidak kelaparan dan tidak kehausan. Tidak diberikan nafsu makan dan nafsu minum. Ya. Kenapa malaikat tidak makan dan minum? Karena malaikat tidak punya nafsu makan dan minum. Ya. Selanjutnya, malaikat tidak bisa dikategorikan seperti kita yang ada di KTP ini. Perempuan
perempuan, jenis kelamin laki-laki. Malaikat tidak ada. Nah, memang Allah tidak menciptakan kelamin untuk malaikat. Ya. Jadi malaikat, ketika ada yang bertanya apa jenis kelamin malaikat, jawabannya tidak ada. Tidak ada jenis kelamin. Kita tidak bisa membedakan malaikat itu apakah perempuan apakah laki-laki. Tidak seperti manusia. Manusia ada perempuan, ada laki-laki. Kita dengan jelas dapat membedakan. Misal perempuan memakai jilbab, tidak mungkin laki-laki memakai jilbab. Oke. Terus selanjutnya, ini yang sudah pernah kita bahas. Perbedaan malaikat jin dan manusia. Kita sekarang lagi membahas yang malaikat, jadi kita bahas yang malaikat dulu. Malaikat diciptakan dari nur atau cahaya. Makhluk gaib. Tahu gaib kan? Makhluk yang tidak terlihat dengan mata. Apakah kita bisa melihat dengan mikroskop? Juga tidak. Terus selalu patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang seperti yang kita baca ini. Ini hanya perbedaan saja antara jin dan manusia. Malaikat jin dan manusia. Nah, selanjutnya malaikat tidak makan dan tidak minum. Seperti yang kita sampaikan tadi, tidak makan dan tidak minum. Dan malaikat berpikiran jernih. Malaikat tidak pernah sujud. Tidak pernah mengata-ngatai orang. Karena malaikat punya tugas masing-masing. Ya? Punya tugas masing-masing. Oke, kunci yang manusia nanti kita bahas di selanjutnya. Oke? Ini dia perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat. Yang pertama, tetap menjadi pribadi yang rendah hati, jangan sombong. Jangan sombong. Kita tetap rendah hati. Jangan kita mendapatkan manusia-manusia yang rendah, yang tidak menyombongkan diri. Sekarang banyak kehidupan pribadi yang kita lihat di luar sana, sedikit ada harta. Apalagi sekarang zamannya sosmed. Sedikit sosmed. Biar apa? Biar FYP. Apa? Malaikat saja tidak pernah sombong. Yang derajatnya lebih tinggi entah orang tua atau guru. Nah, itu namanya cermin perilaku malaikat. Menaati berarti kita tidak membantah apapun perkataan orang tua dan guru dan selalu melaksanakan apapun perintah. Senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa menjernihkan seperti perilaku malaikat. Ya? Senantiasa orang tua ataupun guru. Jangan pernah berburuk sangka kepada orang tua atau guru. Oke? Selalu mengajak beramal kebaikan dan menjauhi amal yang jelek. Ya? Misal ketika bersedekah, kita ajak teman, ayo kita bersedekah, karena sedekah itu mencerminkan sifat-sifat. Sampai di sini ada yang bertanya? Paham semua? Paham? Lanjut ke pembahasan selanjutnya. Ada yang mau bertanya? Tidak ada yang bertanya. Paham semua?
Ya, sekarang kita kerja kelompok ya. Oke. Ini kelompok 1. Ya. Kelompok A. Oke. Ini kelompok A. Dan ini kelompok B. Ini kelompok C. Nah, nanti di lembaran pertanyaan ini ada 5 pertanyaan yang harus kalian jawab. Jawab dengan benar atau salah. Misal kita beri waktu berapa menit? Hah? Berapa menit kira-kira? 15 menit ya. 15 menit dari kelompok untuk presentasikan di depan ya. Di lembaran soal tulis nama dan kelas ya. Lupa sampaikan. Tulis nama dan kelas. Nah, kelas buat kelas masing-masing ya. Kan apa yang sudah dikompromi bersama-sama ya. Oke. A. Silakan maju ke depan satu orang untuk baik, silakan Rizky. Oke, silakan. A. Malaikat aktif bertugas untuk mencatatkan amal baik. Jawab. Salah. Benar? Jawabannya? Benar, oke, silakan. B. Jawab. Malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala. Benar. Benar, yuk silakan. C. Malaikat Munkar bertugas menjaga pintu neraka. Salah. Oke, lanjut. D. Malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka. Benar. Oke, lanjut. Beri aplaus. Kelompok B silakan, satu orang mempresentasikan depan. Oke, silakan. A. Malaikat aktif bertugas untuk mencatat amal baik. Salah. Oke. B. Malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala. Betul. Terus, C. Malaikat Munkar bertugas menjaga pintu neraka. Salah. lanjut. D. Beri aplaus. Selanjutnya kelompok C, silakan satu orang maju untuk mempresentasikan. Ayla. Silakan. Ya. Malaikat aktif bertugas menanyai manusia di alam kubur. Oke, silakan duduk. Beri aplaus. Oke, baik. Akan apa? Memberikan rezeki melalui malaikat yang ditugaskan. Selanjutnya mendorong peningkatan amal soleh sebagai bekal untuk kehidupan akhirat. Jadi ya, hikmah-hikmah di papan sudah tertempelkan 10 malaikat beserta tugas-tugasnya. Tertempel di papan tulis. Ya. Ada 10 malaikat, berarti Bapak hanya membutuhkan 10 orang saja. Ya, 10 orang saja yang tugas-tugas dari malaikat. Nanti anak sekalian di papan tulis lihat nama-nama malaikat, serta absen atau kesadaran diri masing-masing. Yang pertama, oke, silakan pilih salah satu nama malaikat, ambil tugasnya,
dibaca. Yang boleh ke depan. Oke, malaikat Jibril. Bola. Oke, selanjutnya. Apa lagi? Silakan. Ini satu nama malaikat. Ambil. Oke, silakan kembali ke tempat. Nah, malaikat Mikail bertugas mengatur atau membuat. Oke. Oke, selanjutnya. Apa lagi? Oke, selanjutnya. Ini nama malaikat. Oke, malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka. Benar atau salah? Malaikat Rafiq. Benar apa benar? Kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semua? Paham. Oke. Ada PN. Tuliskan di itu PN-nya adalah perbedaan jin dan manusia. Ya, bisa ya. Berupa dipukul. Ya. Baik. Jangan lupa ya. Pada hari yang berbahagia ini, apapun yang sudah kita pelajari tadi supaya mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita berdoa dengan membaca surah Al-Fatihah pada 12 Oke, 12 silakan. Perjumpaan kita pada hari yang berbahagia ini, karena kalau yang di sana mereka sudah bahagia dengan yang lain. Hidup sendiri tanpa relasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.